Saya kemarin wawancara sama Pak Wahidwo, itu terkait dengan Panwas yang mungkin Pak itu dilabrak ke Panwas itu, Pak. Iya, persoalan itu memang pernah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali bersama kami di program Bawaslu Menyapa bersama saya staf Bawaslu Kabupaten Jepara, Misbahus Solehin. Sahabat Bawaslu, pada kesempatan kali ini tidak henti-hentinya kami menggali terkait dengan rencana Bawaslu Kabupaten Jepara untuk menulis buku sejarah Panwas. Terutama hari ini kita kedatangan tamu, atau kita mengunjungi, bukan kedatangan tamu, di Unisnu Kabupaten Jepara, tepatnya di Fakultas Dakwah Unisnu Jepara, betul ya Pak? Bersama beliaunya Komisioner Panwaslu Kabupaten Jepara tahun 2009. Pada saat itu beliau adalah Dr. Ahmad Slamet MSI, betul gitu Pak? Insya Allah. Alhamdulillah ya, sudah hari ini sudah memasuki hari yang walaupun kelihatan tua tapi jiwanya jiwa muda. Amin. Alhamdulillah. Amin. Oh iya, ini Pak, Bawaslu ini akan membuat tulisan buku sejarah terkait dengan Panwas dari 2004 sampai 2019. Kebetulan jenengan ini kan tahun 2009, betul Pak? Ya, bersama Pak Wahid dan Pak Jarkoni. Ya. Mungkin sahabat Bawaslu ini di depan, di luar sana belum kenal Pak. Nanti perkenalan dulu jenengan ini siapa, dari mana, terus kira-kira hobinya apa. Dan monggo Pak, perkenalan dulu sama teman-teman Bawaslu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'matillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Yang kami hormati kawan-kawan dari Bawaslu yang pada waktu itu dikenal dengan Panwaslu, yang sangat saya banggakan dan yang saya hormati semuanya. Perkenankan saya pada pagi ini menyampaikan bersyukur kepada pencipta penguasa alam semesta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat dan hidayah, inayah kepada kita sekalian, karena kita bisa sehat walafiat dan bisa kita memberdayakan dan mendayagunakan kesehatan ini untuk kepentingan ubudiyah dan muamalah, sehingga mudah-mudahan kesyukuran ini membawa manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Amin, amin. Kemudian yang kedua, salam kita sanjungkan kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW, yang senantiasa selalu kita harapkan dan kita nantikan syafaat di hari kemudian. Kemudian berikutnya perlu disampaikan, kalau kita mau ta'aruf atau kenal, tentunya kan dari kawan-kawan Bawaslu yang pada waktu itu dikenal dengan Panwaslu, itu kan sudah mengetahui sebagian tentang apa itu Pak Slamet. Pak Slamet itu ya. Jadi tentunya adalah perlu saya sampaikan, nama saya asli dengan Ahmad Slamet, pakai CH, nama Ajmat itu. Jadi sejak kecil tahun 1957 dilahirkan, itu di desa terpencil sana, yakni di desa Mantingan. Mantingan bukan terpencil Pak, Seman Kidul malah terpencil lagi. Ya, di situ adalah memang tepatnya di RT 02 RW 1 Mantingan, Kecamatan Taunan, Kabupaten Jepara, yang pada waktu itu masih Kecamatan Jepara. Dan karena ada pemekaran maka menjadi Kecamatan Taunan. 2009 itu ya.
masih di Jepara, kecamatannya Jepara berarti. Kecamatan dia masih Jepara. gitu, oke. Nah, makanya kemudian saya dilahirkan di Mantingan asli memang tahun 1957 itu sampai sekarang usianya ya sudah menjadi berapa tahun itu? Lahirnya 14 April 1900. Iya, 14 April 1940. 57. Udah lupa, Pak. Jadi wis lahirnya ya berarti sakmono usia dan sekarang kelihatan tak apakah sudah tua atau tidak tahu juga, tetapi memang usianya sudah cukup lumayan. Kemudian perjalanan kami, kenapa itu adalah ini semacam sedikit biografi bahwa saya memang orang yang sejak kecil itu berkecimpung di IPP Ansor sampai melangkah ninggone di Ansor, kemudian ya di PAC dan seterusnya sampai kepada melanglang ke Panwaslu. Iya, masih ke Panwaslu itu, sehingga ketika itu tahun 1989 itu kan saya memang pertama kali ikut mengajar di INISNU. Nah, kenapa? Ya karena pada waktu itu mencari S1, mencari S2 belum ada S1 saja memang susah pada waktu itu. Dan saya juga memang di INISNU itu memang menjadi dosen orang pertama dengan kawan-kawan yang termasuk di Panwas juga. Di Panwas juga. Tapi kan Panwas itu kan sesudah ngajar di 89 di INISNU itu. Sehingga dalam ini pada waktu itu belum melangkah yang lebih jauh, masih ibaratnya kondisi itu berjalan, kemudian masalah keadaan ekonomi dan ngajar mawon itu nggak dibayar nek munggat ora. Ya memang ini perjalanan hidup dan tidak akan minta ketika itu sampai kepada Panwaslu pun sendiri itu juga memang tidak melangkah ke itu. Tapi ada beberapa kawan yang memang yang mendaftar pada waktu itu saya mencari tempat itu. Nah, sebelumnya sebelum itu saya menjadi petinggi Mantingan. Tahun 89 itu memang selama 9 tahun jadi petinggi juga. Ada terkait pengalaman jenengan terkait? Iya, pengalaman terkait itu kan sejak 89 itu mengajar di MA dan juga di INISNU. Sesudah itu menjadi ketua NU Ranteng Mantingan. Dan kemudian juga setelah menjadi ketua Ranteng Mantingan, lalu dan berketua Ranteng itu jadi petinggi. Oke. Jadi petinggi itu sudah ngajar, akhirnya jadi petinggi kan tidak boleh merangkap ya. Maka NU-nya jadi ketua NU juga pada waktu di Mantingan. Terkait dengan itu, Pak, jenengan sudah banyak terkait berkecimpung di dunia organisasi dan Panwas. Bisa diceritakan, Pak, terkait dengan jenengan mendaftar di Panwas misalnya, itu seperti apa prosesnya di sana? Ya, terima kasih. Jadi ketika ada istilahnya Panwaslu pada waktu itu, saya hanya bersama Pak Wahidullah itu, kemudian juga ada Zemar Jarkoni dan juga kawan-kawan yang lain. Itu kan saya dengan Pak Sowi dari KPU. Kemudian juga melangkah untuk mendaftar di Kabupaten Jepara itu. Mendaftarnya pada waktu itu daftarnya ini ya, saya lupa. Lupa, nggak apa-apa. Sudah lama dong. Sudah lama, 89. Tetapi setelah itu diantarkan memang pada waktu ini perekrutan itu adalah memang dites di mana ya, di kantor Panwas
di Semarang. Jadi ada beberapa orang yang ke Semarang, terutama saya, Pak Fedullah, kemudian ada Pak Jarkoni, juga ada yang lainnya. Itu diantar ke sana untuk dites yang sejauh mana memang dalam kemampuan untuk menjadi pengawas. Nah, kemudian setelah itu akhirnya jadi. Kemudian ada pilihan dan seterusnya dengan Pak Jarkoni jadi kepalanya. Ya, saya mewakilinya dan juga Pak Wahidullah. Nah, selama menjabat, kira-kira jenengan masih ingat atau tidak? Ini kan udah lama Pak ya? Ya. 2009 sampai sekarang itu kan udah lama. Ya. Ada nggak peristiwa yang bisa diceritakan kepada teman-teman Bawaslu Kabupaten Jepara ini, terutama masyarakat Jepara yang melihat YouTube kami di Bawaslu? Kita punya YouTube Pak, Bawaslu Menyapa, YouTube Bawaslu Kabupaten Jepara. Jangan lupa di like dan share, subscribe itu. Monggo diceritakan Pak, kira-kira ada cerita apa? Cerita ya. Pada waktu itu memang saya dalam hal ini merangkap beberapa jabatan yang termasuk adalah dengan sekolah S3 juga sih pada waktu itu lah. Kemudian ceritanya yang satu kasus misalkan itu adalah ketika saya pas kuliah di Semarang, itu karena pengajarnya adalah Profesor Gunaryo itu. Kemudian saya di perjalanan itu dibel oleh Pak Bupati, ayo kembali, karena itu pada waktu tugas pengawasan. Pengawasan kok mengajar kan tidak boleh lah gitu. Akhirnya saya juga sampai di Mbirok itu ada cerita yang memang kembali ke kantor Panwas yang sekarang di Fauzan ya Pak Ahmad, di Jalan Kiai Ahmad Fauzan ya, Jalan Kiai Ahmad itu kembali untuk melaksanakan tugas sebagaimana, karena komitmen kita pada waktu itu adalah kita harus mengikuti hal-hal yang diatur oleh Panwaslu itu adalah istilahnya adalah kerja penuh waktu. Jadi pagi, sore pun kalau ada acara apapun kita harus itu. Maka saya tetap ngantor. Tadi ada waktu itu. Sampai sekarang pun 24 jam. Ya, 24 jam ya. Penuh waktu. Ya, kerjanya memang yang saya ingat pada waktu itu adalah bekerja penuh waktu. Boleh. Adakah sebuah misalnya pelanggaran misalnya, atau mungkin sebuah kejadian yang menarik ketika waktu jenengan menjabat sebagai Panwas? Misalnya ada APK misalnya, ada misalnya, tidak tahu apa yang terjadi pada waktu itu. Bisa ini memorinya mungkin lupa ingat ya, lupa ingat. Jadi satu peristiwa yang terjadi karena saya komisi bagian 3 orang itu kan dari Pak Jarkoni, kemudian saya dan Pak Wahidullah. Itu ada satu peristiwa untuk mengatasi kasus. Nah, kasus itu adalah kemudian ada yang namanya Pak malah almarhum atau belum ya di Purwogondo itu mungkin masih atau gimana, saya juga lupa juga. Nah, itu menjadi persoalan sengit. Iya. Jadi di situ menjadi satu perbincangan yang sangat menjadi sebuah tren persoalan yang mesti harus kita pecahkan. Tetapi di lain itu di antara 3 orang itu yang mudah untuk mendinginkan suasananya, termasuk koros yang paling tua nih itu didinginkan. Bagaimana? Apakah tidak ada cara lain untuk memasakkan hal ini di dalam mengatasi persoalan itu? Kira-kira persoalan apa Pak? Ya, persoalan itu adalah persoalan pelanggaran, masalah pelanggaran pengawasan yang miss di antara
kawan satu dengan yang lain, termasuk ada pembelaan, sehingga akhirnya pun juga di ruang yang lain saya panggil dan Pak Waketua itu adalah akhirnya apakah hal itu tidak bisa diselesaikan secara damai. Akhirnya selesai dan tidak jadi keangkat sampai dibawa ke kantor polisi, tidak jadi itu, hanya sampai kepada diselesaikan di tingkat Panwas itu sendiri. Saya kemarin wawancara sama Pak Waketua, itu terkait dengan Panwas yang mungkin Pak itu dilabrak ke Panwas itu, Pak. Iya, persoalan itu memang pernah itu. Hanya itu terkait dengan salah paham saja. Ya, miss di antara pemahaman yang berbeda sehingga menjadi persoalan di antara kita itu. Pak Jargon orangnya diam, tapi setelah jalan nanti dia juga menyelesaikan. Pak Jargon ini bukan diam tapi tenang mungkin. Iya, tenang dulu, tidak ada mata sudah pernah menjadikan tenang menghadapi situasi. Iya, dan dia pengalaman hal itu lebih dulu daripada saya dan Pak. Kebetulan beliau juga dihukum berarti, Pak. Iya, ada lagi, Pak, mungkin flashback diingat-ingat atau apa ya? Niki, jadi kalau mau mengingat memori yang sudah lama bahwa memang menjadi Panwas itu adalah ada baiknya dan juga ada tidak baiknya. Jadi baiknya adalah kita abdi negara yang diawasi penuh waktu itu tadi, yang kemudian kita laksanakan juga secara profesional. Artinya kami mensyukuri termasuk mendapati sesuatunya dari Panwaslu itu. Kemudian adapun yang tidak enak itu ya memang satu ketika kita ada hal-hal yang sebagaimana diceritakan itu tadi, saya pas kuliah kemudian dipanggil balik ke tempat itu kan memang kita konsekuensi seorang, jadi itu tetap kita lakukan. Tetapi kalau memang untuk ke masalah prestasi atau karir atau prestis, itu memang menjadi Panwas itu adalah satu keunikan tersendiri yang mesti harus kita lakukan, dan mungkin bisa dibahasakan adalah itu adalah satu keniscayaan, hal yang mesti harus dilakukan bagi kita. Dan saya mensyukuri itu karena karena saya di wong kulino ning gone masyarakat itu memang ada kesempatan itu, akhirnya mulai dari tingkat ranting sampai ke tingkat petinggi dan sebagainya, orang sosial. Akhirnya itu kita melangkah hal seperti itu ya pun biasa jalan sampai kepada menjadi dosen di INISNU itu. Pada saat jenengan menjabat itu, pastikan ada problematika. Nah, ini apa saran jenengan terkait dengan pada saat itu? Pada saat itu jenengan pastikan, oh ya ternyata seperti ini, harusnya seperti ini. Mungkin solusinya atau pesan atau harapan yang bisa diterapkan di Bawaslu pada tahun ini atau tahun-tahun yang mendatang di era jenengan itu, kira-kira yang menjadi pesannya untuk kita itu seperti apa, Pak? Oh begitu. Kalau masalah kesan dan pesan atau dua hal itu adalah kita pesan untuk generasi yang akan datang. Jadi pesan dulu bahwa mereka orang-orang yang ikut andil dan menginginkan untuk menjadi pengawas atau juga hal-hal yang terkait itu, saya pikir adalah supaya sesuai dengan aturan yang berjalan. Sebab pada waktu itu memang dari Panwas provinsi dan juga sampai situ itu sudah manti-manti kita adalah kerja negara. Dan memang itu dibiayai oleh negara. Apapun yang kita lakukan itu adalah ada biayanya. Sehingga memang saya merasakan hal itu, kesannya adalah memang kesan yang tidak sembarangan. Karena kita mengambil
bahasa lain adalah memang harus konsekuensi menjadi Panwas atau Banwaslu itu tadi. Bawaslu. Di sekitar sana mungkin Bawaslu. Bawaslu. Oke. Badan Pengawas Pemilu. Jadi kesan saya adalah supaya itu kawan-kawan yang menginginkan untuk menjadi pengabdi negara, satu sub adalah tetap dilaksanakan sesuai dengan keikhlasan dan ketulusan masing-masing. Tidak usah macam-macam. Memang kita orang biasa bukan pegawai negeri kok. Kita kan swasta, pengabdi, pembantu juga kita ini ada ikut andil atau partisipasi apa yang menjadi program pemerintah untuk mensukseskan hal-hal seperti itu. Supaya kawan-kawan nanti yang akan meneruskan perjalanan ini tentunya adalah komitmen dengan sesungguhnya. Ini pesan. Kemudian yang kesannya bahwa memang Panwaslu ini adalah ada keunikan tersendiri bagi kita. Di samping money juga men-nya. Jadi ya men ini uangnya. Jadi memang kita kenapa saya katakan demikian ketika saya bisa naik kapal terbang dari Surabaya sampai ke Bali gara-gara Panwas. Iya, gara-gara Panwas. Saya juga itu, Pak. Iya. Gara-gara Panwas saya bisa ke Belitung. Iya. Sampai ke Lombok sana juga. Apalagi di Jakarta itu sudah sering, dan memang itu kami syukuri dan satu kenikmatan ternyata kita orang ngono ya ora bakal numpak motor sampai seperti itu. Itu kesan untuk kita, untuk Bawaslu-nya. Sekarang saya pengenkan ini closing yang terakhir. Pasti di sebuah pemilu tidak terlepas dari isu-isu money politik. Nah, ini kan mau tahun 2024 atau mungkin disinkronkan pada tahun 2009 pada jenengan. Kira-kira apa pesan jenengan terkait dengan money politik untuk masyarakat Jepara? Jadi yang namanya money politik atau politik uang itu nampaknya tanda petik sampai hari ini belum bisa dituntaskan. Memang belum bisa dituntaskan. Kenapa begitu? Karena mental orang Indonesia, apakah salah dan benar? Itu adalah kita masih mental orang Indonesia itu adalah memang kembali kepada hati nurani yang tulus. Angger ono penyakit hati sing ada penyakit hati yang arahnya adalah tentang ada kepentingan, baik itu kepentingan pribadi maupun kepentingan yang bisa menguntungkan ataupun kepentingan yang sangat untuk mendapati keuntungan bagi individual, itu biasanya akan membawa persoalan. Sehingga money politik itu bisa tetap berjalan. Apalagi yang terkait dengan namanya Panwas atau pemilihan umum, katakan begitu. Itu mesti seorang Panwas harus melaksanakan hal seperti itu sesuai dengan kesungguhan. Karena apa? Panwas itu sendiri kan satu profesi yang bisa dikembangkan, tetapi juga secara profesional. Telah banyak dari kita Bawaslu Kabupaten Jepara dan tentunya masyarakat Jepara tentunya mendapatkan info yang menarik terkait dengan Panwas 2009 maupun profil jenengan beliaunya Bapak Slamet, Dokter Pak Slamet. Mungkin itu dulu dari kami dari Bawaslu Kabupaten Jepara. Intinya Bawaslu akan membuat sebuah buku sejarah yang intinya akan menceritakan terkait dengan sejarah Panwaslu dari masa ke masa. Tentunya ini akan menjadi sebuah
pelajaran bagi kita terkait dengan money politik atau yang lain terkait membersihkan hati kepentingan tadi terkait dengan yang lain yang intinya nanti untuk masyarakat Jepara. Kurang lebihnya seperti itu dari kami. Mohon undur diri dan kami terima kasih banyak atas wawancaranya Bapak Slamet. Tentunya ini akan menjadi sebuah dari Bawaslu Kabupaten Jepara untuk melangkah dan seterusnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam awas, Pak.